Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri judul Belajar dari Orang Majus. Dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di kisah Natal. Kita mau belajar tentang orang Majus yang datang menjumpai Yesus. Ada yang berpendapat bahwa kedatangan orang Majus tidak terjadi di momen-momen ketika Yesus baru saja dilahirkan. Namun kita coba melihat apa yang telah dilakukan orang Majus. Dan mari kita mau belajar dari kehidupan orang-orang Majus. Yang pertama, orang Majus mencari Tuhan dengan gigih. Kalau kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang kedua, di sana tertulis bahwa orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Wilayah timur yang disebutkan oleh orang Majus pada masa itu adalah jaraknya amat jauh dari Yerusalem. Kemungkinan berada di wilayah Babel, dan satu-satunya transportasi yang memungkinkan digunakan pada masa itu tak lain adalah berjalan kaki atau naik unta. Alkitab memang tidak secara jelas merinci bagaimana persiapan dan tantangan dihadapi orang Majus untuk menjumpai Yesus. Namun kita bisa melihat bagaimana orang Majus datang mencari Yesus dengan gigih, mencari Tuhan dengan gigih, walaupun harus melewati perjalanan begitu panjang, begitu banyak tantangan. Namun mereka dengan penuh semangat untuk mencari Yesus yang baru dilahirkan. Tantangan apapun yang mereka hadapi tidak menyurutkan niat mereka untuk datang menjumpai Kristus, Sang Raja yang baru dilahirkan. Bagaimana dengan kita? Seberapa gigih kita mencari Yesus? Seberapa besar kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan menjalin relasi dengan Dia secara intim. Hal yang kedua yang bisa kita belajar dari orang Majus. Orang Majus bersuka cita karena kelahiran Sang Raja. Orang-orang Majus adalah sekelompok orang yang mengenal ilmu astrologi atau perbintangan. Ketika mereka melihat bintang di timur, mereka mengenalinya sebagai satu tanda yang jelas tentang kelahiran seorang raja. Oleh karena itu, Alkitab mencatat bahwa mereka datang ke istana Herodes terlebih dahulu, tempat yang awalnya mereka anggap sebagai kelahiran sang raja itu. Tapi kemudian mereka tidak mendapatinya di istana megah, melainkan di tempat lain yang jauh dari kesan megah seperti istana. Apakah kemudian orang Majus menjadi urung bersuka cita karena sang raja ternyata tidak dilahirkan dalam istana megah? Tidak, mereka tetap bersuka cita meskipun tidak mendapati Yesus di tempat yang awalnya mereka kira. Respon orang-orang Majus sangat berbeda dengan Herodes yang seketika merasa terancam karena kelahiran sang bayi. Herodes lalu berpura-pura ingin mencari tahu tentang siapa sang bayi itu. Namun dalam hatinya dia justru ingin membunuhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kedatangan Kristus memberi kita sukacita? Hal yang ketiga, orang Majus memberi persembahan kepada sang raja. Ketika orang Majus memberikan persembahan, mereka tiba di rumah tempat Yesus berada bersama Yesus. Mereka sujud menyembah Yesus, dan mereka tidak datang dengan tangan hampa. Mereka telah mempersiapkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka berikan sebagai wujud pengakuan dan penyembahan mereka kepada Sang Raja yang baru dilahirkan. Bagaimana dengan kita? Persembahan terbaik apakah yang mau kita berikan sebagai wujud penyembahan kita kepada
kepada Yesus. Biarlah lewat peristiwa Natal ini kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh orang Majus, dan itu menjadi satu juga yang kita teladani dalam hidup kita, untuk kita belajar terus mencari Tuhan dengan gigih. Ada kerinduan yang mendalam dan kita tetap bersuka cita karena melihat Yesus yang hadir dalam hidup kita, dan kita terus belajar memberikan yang terbaik dari hidup kita bagi Dia, karena Dia layak terima penyembahan dan persembahan yang terbaik dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.